Dimulai dengan Vance mengirim pesan kepada Ridima untuk mengingatkannya tentang kencan malam mereka dan memintanya untuk menunggu di hotel, dia akan datang dan menjemputnya. Vance menerima telepon Ridima. Ridima menyebut nama Vance 2 kali dan panggilan terputus. Vance khawatir dan mencoba menghubunginya, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Dia menelepon resepsionis hotel untuk berbicara dengan Ridima dan mengetahui bahwa Ridima tidak check-in di sana. Vance kemudian memanggil dokter kandungan karena dia melakukan pemeriksaan rutin hari ini. Dokter mengatakan bahwa Ridima pergi. Vance mengkhawatirkan Ridima dan mengenang saat-saat bersamanya. Dia menerima pesan ancaman yang tertulis untuk menyelamatkan Ridima sebelum jam 7.30 pagi. Vance menelepon ke nomor itu dan berteriak bagaimana seseorang berani menculik istrinya. Tidak ada yang menjawab panggilan, maka nomor tersebut dimatikan. Vance dengan marah meninggalkan tempat itu, Ishani dan Angre menghabiskan momen romantis. Mereka mendengar Vance meneriakkan Angre. Angre mengatakan bahwa dia harus pergi dan meninggalkan ruangan. Ishani marah. Vance memberitahu keluarga bahwa Ridima sedang sibuk. Ishani mengatakan bahwa Ridima tidak pernah memberitahu dia atau siapapun kemana dia pergi. Dia pasti pergi ke tempat rahasia. Vance berteriak, tutup mulut Ishani. Dia mengatakan bahwa Ridima diculik dan jika terjadi sesuatu pada Ridima, dia tidak akan mengampuni siapapun. Aryan mengatakan bahwa Ishani tidak salah. Ridima selalu membuat masalah bagi mereka, untungnya kemarin dia tidak ada, kalau tidak mereka bisa menyelamatkan Angre. Airan berkata bagus kalau mereka tidak menemukan Ridima. Vance menamparkan Arya. Vance berteriak jika ada orang lain yang ingin mengatakan sesuatu terhadap Ridima. Arya pergi dari sana, Angre bertanya apa yang diceritakan para penculik. Vance mengatakan bahwa mereka akan Ridima sebelum jam 7.30. Angre bertanya apa permintaan para penculik. Vance bahwa mereka tidak memiliki permintaan apapun dan sepertinya balas dendam pribadi. Angre mengatakan Fiom. Vance setuju dengan Angre. Nenek takut Fiom mengungkapkan rahasianya kepada Vance, jadi dia mencoba meyakinkan Vance bahwa Fiom tidak dapat menculik Ridima. Angre mengatakan bahwa dia dikalahkan dan dia ingin balas dendam untuk itu. Vance mengatakan bahwa dia akan membunuh Fiom, jika dia menyentuh Ridima. Nenek mencoba menghentikan Vance untuk menghadapi Fiom. Vance mengatakan bahwa Ridima adalah istrinya dan keselamatannya adalah tanggung jawabnya. Dia meminta nenek untuk tidak menghalangi dia dan tanggung jawabnya. Vance pergi bersama Angre untuk menyelamatkan Ridima. Vance dan Angre datang ke halaman belakang. Vance meminta Angre untuk menemukan petunjuk yang akan membawa mereka ke keberadaan Ridima. Vance menemukan kalung yang dia berikan kepada Ridima di tanah. Vance mendapat konfirmasi bahwa Ridima telah datang ke hotel. Vance kemudian mendapatkan sepotong gaun Ridima. Arya memuat senjatanya. Ishani datang ke sana. Aryan mengatakan dia ingin membunuh Vance karena menamparnya. Ishani mengatakan Vance menamparnya untuk Ridima. Dia bertanya pada Aryan apakah dia telah menculik Ridima. Aryan menyangkal dan mengatakan jika dia menculik Ridima, dia akan mengirim mayatnya. Aryan bertanya apakah itu bukan Ishani. Ishani mengatakan bahwa dia juga akan mengirim mayat Ridima. Lebih lanjut Ishani mengatakan bahwa jika mereka menunda Vance, keinginan mereka dapat menjadi kenyataan. Aryan bertanya bagaimana caranya. Ishani mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu agar Ridima tidak pernah kembali. Ridima ditampilkan dengan mata tertutup dan diikat ke kursi. Dia sadar dan berteriak siapa yang telah menculiknya. Ishani mencoba menusuk roda mobil Vance dengan pisau, tapi nenek memegang tangannya. Nenek bertanya apa yang dia lakukan. Ishani mengatakan bahwa dia mencoba menghentikan Vance pergi. Nenek juga menginginkan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk mendapatkan merah dari Ridima. Nenek mengatakan tindakannya kekanak-kanakan. Vance terobsesi untuk menyelamatkan Ridima dan dia tidak akan berhenti. Nenek meminta untuk melepaskan Vance dan berdoa kepada Tuhan agar dia tidak mencapai Ridima tepat waktu. Mereka mendengar langkah kaki dan meninggalkan tempat itu. Angre datang ke sana dan menemukan sebuah cincin di tanah. Telepon Vance ke Angre, yang terakhir memanggilnya ke area parkir. Vance bergegas ke sana. Angre memberikan cincin itu kepada Vance. Vance mengakui bahwa cincin itu milik Ridima. Dia bertanya pada Angre dari mana dia mendapatkannya, kata Angre di lapangan. Vance menunjukkan kalung dan potongan kainnya. Vance kemudian melihat bekas ban. Vance meminta penjaga keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV itu.
Mereka melihat sebuah mobil pergi dari sana dan memperhatikan nomor mobilnya. Fans mengatakan bahwa orang di dalam mobil itu pasti menculik Ridima. Angre mendapat telepon dan mengetahui lokasi mobil tersebut. Angre memberitahu bahwa mobil itu adalah Morlem. Fans dan Angre pergi. Nenek menelepon Fiom dan bertanya apakah dia telah menculik dan mengancam akan membunuhnya sebelum pagi. Nenek lebih lanjut mengatakan bahwa dia tidak peduli apa yang dia lakukan dengan Ridima, tetapi Fans datang ke Morlem untuk mencari Ridima. Pertunjukan flashback ditampilkan tentang nenek yang sengaja mendengar Fans dan Angre. Nenek mengatakan bahwa rahasianya tidak boleh keluar. Fiom berterima kasih kepada nenek karena telah memberikan izin untuk melakukan apapun yang dia inginkan dengan Ridima dan bertanya apa yang harus dilakukan dengan Fans. Nenek memperingatkan Fiom. Saat nenek sedang berbicara dengan Fiom di telepon, Arya datang ke sana memanggil nenek. Nenek segera memutuskan panggilan. Aryan bertanya mengapa dia terlihat khawatir dan dia berbicara dengan siapa. Nenek mengatakan bahwa dia sedang mencari keberadaan Fans. Fiom bertanya-tanya siapa yang telah menculik dan mengatakan bahwa dia harus bergandengan tangan dengan penculik misterius itu. Ridima terus berteriak. Sarah datang ke sana. Sarah mengungkapkan bahwa dia telah menculik Ridima sehingga Fans datang ke sana untuk menemukannya. Dia mengatakan bahwa jika Fans datang tepat waktu, dia akan diselamatkan jika tidak dia akan terbunuh. Fiom dan Angre mencapai lokasi. Mereka menemukan mobil yang mereka lihat di rekaman CCTV. Mereka masuk. Fans bertanya pada Angre jam berapa. Angre mengatakan bahwa jam 7 malam. Angre meyakinkan bahwa mereka akan menyelamatkan Ridima seperti Ridima menyelamatkannya dari Fiom. Fans mengatakan bahwa hidupnya tidak berharga di depan Ridima. Dia tidak bisa membayangkan seseorang menculik Ridima. Angre mengatakan bahwa mereka memiliki lebih sedikit waktu. Fiom menyerang Fans dari belakang. Fans duduk memegangi kepalanya. Fans melawan Fiom. Fiom menendang Angre dan Angre jatuh pingsan. Fans bangkit dan memukul Fiom. Fans kemudian memanggil Angre dan membantunya untuk bangun. Mereka melihat Fiom meninggalkan tempat itu. Angre mengatakan bahwa dia akan menangani Fiom dan meminta untuk menyelamatkan Ridima. Fans sedang mencari Ridima. Fiom datang ke sana. Mereka mulai saling memukul. Fiom jatuh. Fiom melempar debu ke mata Fans. Fans tidak bisa melihat. Dia menegur Fiom dan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkannya kali ini. Fiom menantang untuk memukulnya. Fans mencoba merasakan Fion dan memukulnya. Fion pergi dari sana. Fans berteriak pada Ridima. Sementara Ridima berteriak pada Fans. Sarah bilang sekarang jam 7, dia punya waktu setengah jam lagi. Kemudian dia akan mendengar teriakan Fans lalu dia akan mendengar suara mayat Fans jatuh. Ridima meminta Sarah untuk meninggalkan Fans. Dia mengatakan bahwa dia siap untuk menerima semua tuntutannya. Sarah mengarahkan busurnya. Orang bertopeng mengarahkan busur ke Fans. Angre menangkap orang itu. Angre melepas topengnya. Itu diturunkan menjadi Sarah. Sarah menyuntik Angre. Yang terakhir mengenai Sarah dan dia jatuh pingsan. Angre juga pingsan. Fans berteriak pada Ridima. Yang terakhir mendengarnya dan berteriak Fans. Fans menemukan Ridima meneriakkan namanya. Ridima berteriak pada Fans. Fans menutup matanya sendiri dan meminta Ridima untuk terus berteriak. Ridima meminta Fans untuk menyelamatkannya. Sarah mendapatkan kesadaran dan pergi kemudian Angre mendapatkan kesadaran dan pergi ke arah yang berlawanan dengan Sarah. Fans mencapai kamar tempat Ridima disimpan. Fiom mengatakan bahwa dia harus berterima kasih kepada Dadi untuk memberitahunya tentang keberadaan Fans. Sekarang dia bermain dengan semua orang. Fans terjebak dan sekarang bahkan dia tidak bisa menyelamatkan Fans. Fans mengatakan bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa padanya. Ridima mengatakan bahwa dia tahu dia akan menyelamatkannya dan dia melakukannya. Fans mengatakan bahwa dia akan keluar. Fans perlahan berjalan ke arahnya. Mereka mengenang momen mereka bersama. Fans menginjak sesuatu dan mereka mendengar suara. Ridima bertanya suara apa itu. Fiom datang ke sana dan mengatakan bahwa jika Fans menjauhkan kakinya, bom akan meledak. Dia tertawa dan pergi. Ridima bertanya pada Fans apakah dia baik-baik saja. Apa yang dibicarakan Fiom? Fans mengatakan bahwa ada ranjau di bawah kakinya dan jika dia bergerak itu akan meledak. Dia meminta Ridima untuk tidak bergerak. Mungkin ada kakiku juga di bawah kakinya. Ridima memintanya pergi. Fans mengatakan bom akan meledak jika dia bergerak dan menambahkan bahwa dia tidak akan meninggalkannya. Apakah mereka akan bersama atau mati bersama? Dia bertanya apakah mempercayainya.
Ridima menjawab lebih dari dirinya sendiri. Fans memintanya untuk percaya padanya dan mereka mengatakan mencintaimu satu sama lain. Fans mencoba mencari tahu. Vyom mengatakan bahwa itu bisa meledak kapan saja. Vyom mendengar suara ledakan dan sangat gembira.